Halo sahabat Miga, kali ini kita akan bercerita tentang asal-usul Monas. Monumen Nasional atau biasa disingkat dengan Monas adalah sebuah monumen yang dibangun oleh Presiden Soekarno untuk mengenang jasa pahlawan yang telah gugur. Monas memiliki tinggi 132 meter dan berada di Lapangan Merdeka, Jakarta Pusat. Sejarah pembangunan Monas berawal ketika Indonesia mendapat pengakuan kemerdekaan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Sejak saat itu, Presiden Soekarno punya cita-cita untuk membangun monumen nasional agar bangsa Indonesia dapat selalu mengingat jasa para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1954, Presiden Soekarno membentuk Komite Nasional dan setahun kemudian, Komite Nasional mengadakan sayembara mendesain Monas. Dari 51 karya yang dikumpulkan, hanya karya Fredrik Silaban yang lolos, di mana karya tersebut sesuai dengan kriteria panitia yang melambangkan jati diri dan sejarah bangsa Indonesia. Selanjutnya, Fredrik diminta untuk menemui Presiden Soekarno. Desain Monas yang dirancang ternyata kurang cocok bagi Presiden Soekarno. Lalu Presiden Soekarno meminta Fredrik untuk mengubah desainnya menjadi bentuk lingga dan yoni. Akhirnya, Fredrik Silaban merubah desain Monas yang sebelumnya agar terlihat seperti bentuk lingga dan yoni. Penggunaan konsep lingga dan yoni ini dipakai karena keduanya sudah melambangkan kesuburan yang melekat di dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Kemudian, Fredrik Silaban menyusun kembali rancangan Monas sesuai dengan permintaan Presiden Soekarno. Tapi, ketika rancangan tersebut diajukan, anggaran yang dibutuhkan terlalu besar dan tidak dapat dibiayai oleh anggaran negara. Lalu Presiden Soekarno meminta Fredrik Silaban untuk merubah ukuran Monas menjadi lebih kecil karena anggaran yang dibutuhkan untuk membangunnya terlalu besar. Tetapi, Fredrik Silaban menyatakan untuk tidak merubah ukuran Monas karena membuat hasilnya tidak bagus, dan menyarankan agar pembangunannya ditunda sampai dananya tersedia, dan Presiden Soekarno pun menyetujuinya. Akhirnya, setelah menunggu lebih dari 1 tahun, pada tanggal 17 Agustus 1961, Monas resmi dibangun di atas lahan seluas 80 hektar dengan diarsitek Fredrik Silaban dan Raden Mas Sudarsono. Setelah memakan waktu selama beberapa tahun, akhirnya pembangunan Monas sudah selesai. Dan pada tanggal 12 Juli 1975, Monas resmi dibuka untuk umum. Sejak saat itu, para pengunjung dapat masuk ke Monas sambil memandangi kota Jakarta dari atas. Selain itu, para pengunjung juga dapat mengunjungi ruang museum sejarah yang berada di bawah tanah. Di sana, terdapat berbagai diorama yang menampilkan sejarah perkembangan bangsa Indonesia dari tahun ke tahun. Nah, itu dia cerita tentang asal-usul Monas. Terima kasih sahabat Miga.